Setiap pilihan dan panggilan hidup ada resikonya. Saudara-saudariku, setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ada konsekuensinya. Demikian juga dengan panggilan dan pilihan hidup ada resikonya. Kita menjadi Katolik adalah sebuah panggilan sekaligus pilihan. Karena itu ada konsekuensinya. Pilihan dan panggilan hidup harus bersifat pribadi dan juga keluar dari keputusan bebas pribadi. Kita yang akan bertanggung jawab untuk pilihan dan panggilan hidup yang kita ambil. Dalam menjalaninya, kita harus mengandalkan Tuhan dan juga memaksimalkan segala sesuatu yang kita miliki. Potensi, talenta, keterampilan, dan semua kekuatan yang kita punya. Hidup berkeluarga, hidup lajang, atau membiara adalah sebuah pilihan sekaligus panggilan hidup. Apapun pilihan yang kita buat dan panggilan yang kita terima harus sungguh bertanggung jawab atasnya. Kesaksian Nabi Yeremia. Kita bisa baca dalam Yeremia ada bab 20 ayat 7 sampai 9. Ia mengatakan, "Engkau terlalu kuat bagiku dan menundukkanku." Nabi Yeremia mengakui kebesaran dan kebaikan Tuhan untuk manusia, teristimewa untuk dirinya. "Engkau telah membujukku dan aku tidak bisa menolaknya. Engkau terlalu kuat dan menundukkanku." Itu bisa kita lihat bagaimana pengalaman Yeremia dipanggil, lalu Yeremia menolaknya. Kemudian Tuhan meneguhkan dan menguatkan Yeremia. Akhirnya ia menerima panggilan itu untuk menjadi saksi kebaikan Tuhan dan mewartakan kabar gembira, sukacita, kebaikan Tuhan itu sendiri. Tuhan mau menggunakan kita sebagai sarana kebaikannya. Yang diminta dari pihak kita yakni berpasrah diri ke dalam bimbingan Tuhan. Untuk menjadi saksi, pewarta, dan sarana keselamatan Allah di tengah dunia, dibutuhkan kerendahan hati dan ketulusan. Nabi Yeremia menunjukkan itu kepada kita dengan seluruh tantangan dan perjuangannya untuk mengabdi Allah dan sesama. Kedua, kesaksian Rasul Paulus. Bisa kita baca dalam Roma bab 12 ayat 1 sampai 2. "Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Akal budi menuntun dan menerangi hati kita untuk membuat keputusan yang baik dalam hidup. Demikian juga dengan hati nurani, memberikan pertimbangan yang baik serta pencerahan yang baik kepada akal budi untuk kemudian dihidupi. Kita dipanggil untuk terus membaharui budi dan juga menjernihkan nurani agar kita senantiasa menjadi sarana yang membawa kebaikan Allah dalam hidup setiap hari. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27, Yesus meneguhkan kita. Dia mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya." Yesus mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dengan dirinya. Ia pergi ke Yerusalem untuk menanggung penderitaan, dibunuh, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Hal ini dia ceritakan, dia sharingkan dengan para murid. Tujuannya supaya para murid mengetahui apa yang bakal terjadi dan bagaimana mereka memiliki kesiapan untuk mempersiapkan diri dan tahu apa yang mereka buat selanjutnya. Semua yang disampaikan Yesus kepada para murid tidak selalu mudah untuk diterima dan dimengerti.
oleh para murid itu sendiri. Kadang apa yang Yesus katakan, mereka diskusikan di antara mereka. Kadang mereka simpan dalam hati. Dan ada juga yang langsung ditolak. Seperti yang dikisahkan Yesus dalam Injil hari ini. Alasannya sangat sederhana. Karena mereka tidak mau kehilangan Yesus secara fisik. Mereka tidak mau Yesus jauh dari mereka. Para murid sama dengan orang kebanyakan lainnya. Bahwa tidak mau kehilangan orang yang sangat penting dalam hidup mereka. Seperti orang tua, pasangan hidup, sahabat, atau juga teman baik. Atas penolakan itu, Yesus membawa mereka selangkah lebih jauh untuk memahami rencana keselamatan Allah. Bahwa Yesus harus mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati. Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Apa yang Yesus maksudkan dengan menyangkal diri? Menyangkal diri artinya meninggalkan ego yang berlebihan. Pertama, menomorsatukan Allah dan menomorsduakan segala sesuatu yang lainnya. Allah di atas segala-galanya. Kedua, kita meninggalkan segala kesukaan, kehendak pribadi. Dan kemudian mengikuti kesukaan atau kehendak Allah. Dengan menomorsatukan Allah pasti banyak tantangan dan kesulitan yang bakal dihadapi. Umumnya kesulitan itu datang dari dalam diri sendiri dan juga datangnya dari luar. Tantangan dari dalam diri yaitu yang berhubungan dengan keikhlasan, kejujuran, dan keterbukaan, serta keterpautan kita dengan Allah. Sedangkan tantangan yang datangnya dari luar yaitu orang yang memprioritaskan kuasa, kekayaan, dan kenikmatan, serta mengabaikan kesejahteraan spiritual, kesejahteraan rohani. Tuhan akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya, tetapi karena belas kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu, dikala orang mengikuti kehendak Tuhan, maka berkatlah yang ia akan terima. Tapi dikala orang mengingkari dan mengkhianati kehendak Tuhan, maka kutukanlah yang ia terima. Dan hukuman Tuhan itu tidak pernah ditunda. Itu serentak terjadi di saat sebuah pelanggaran atau pengingkaran terhadap kehendak Tuhan itu terjadi. Yakni kerekah batin, ketidakdamaian, hilangnya sukacita dalam hidup setiap hari. Seorang guru pernah menceritakan ini. Suatu waktu terjadi tertawaan keras para murid dalam kelasnya. Itu terjadi saat guru menulis sebuah jawaban yang salah di papan tulis. Tetapi kemudian mereka belajar sesuatu yang luar biasa dari pengalaman itu. Guru itu menuliskan perkalian 7 di papan tulis. 7 kali 1 sama dengan 6. Selanjutnya 7 kali 2 sama dengan 14. 7 kali 3 21. 7 kali 4 itu sama dengan 28. Dan selanjutnya sampai 7 kali 10 sama dengan 70. Setelah selesai menulis, guru itu menghadap ke para muridnya. Para murid tertawa dengan begitu kencang dan kerasnya. Dan kemudian sang guru itu menjelaskan kepada mereka. Karena kesalahan dari penulisan 7 kali 1 sama dengan 6. Padahal itu ada 9 jawaban yang benar. 7 kali 2 sampai 7 kali 10. Itu benar. Guru itu mengatakan begini. Saya sengaja menulis jawaban yang salah dalam perkalian yang pertama. Karena saya mau engkau belajar sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Hal ini untuk membuat engkau mengerti bagaimana dunia memperlakukan engkau. Engkau dapat melihat bahwa saya menjawab benar atas perkalian itu sebanyak 9 kali. Tetapi tidak ada di antaramu yang bertepuk tangan atau yang memuji saya. Semua malah tertawa.
dan mengeritik saya karena satu jawaban yang salah itu. Jadi inilah yang harus engkau sadari. Dunia tidak akan memuji engkau untuk hal-hal baik yang engkau lakukan. Tetapi dunia akan mengeritikmu dan menertawakan engkau untuk sebuah kesalahan. Walaupun itu kesalahan yang kecil sekalipun. Tetapi janganlah berkecil hati. Teruslah bangkit di atas tertawaan dan berbagai kritikan. Kuatkanlah hatimu. Orang lebih senang melihat hal negatif yang orang lain lakukan ketimbang banyak hal positif yang orang itu lakukan. Itu ironis dunia ini. Saudara-saudari, dalam kehidupan nyata sering satu kesalahan yang kita buat itu diingat orang. Tetapi mereka melupakan jutaan perbuatan baik yang kita lakukan. Kebaikan yang dihidupi bertahun-tahun bisa hilang dalam hitungan menit. Dan membutuhkan waktu bertahun-tahun lagi untuk membangun kebaikan baru dalam kehidupan kita. Banyak kebaikan yang kita perjuangkan, kita hidupi dan kita praktekkan bertahun-tahun dapat hilang seketika pada saat kita melakukan kesalahan dalam hitungan menit atau bahkan detik. Yang orang ingat, yakni satu kesalahan yang kita lakukan. Mereka melupakan banyak kebaikan yang pernah kita lakukan. Semua ini terjadi karena orang cenderung melihat hal yang negatif ketimbang hal yang positifnya. Maka mari saudara dan saudariku, kita selalu mengupayakan dan berjuang untuk baharui budi kita dan senantiasa membiarkan kehendak Allah untuk terjadi dan menerangi pikiran, menerangi hati dalam kehidupan setiap hari. Setiap pilihan dan panggilan yang kita ambil dalam hidup ada risikonya. Maka berjuanglah selalu untuk membaharui hidup kita, membaharui budi dan membaharui hati, supaya kehendak Tuhan senantiasa yang kita ikuti dan melakukan yang baik dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati.